Dan untuk mengetahui informasi terbaru mengenai penanganan korban kebakaran di Jalan Simpruk Golf 2 Kebayoran Lama Jakarta Selatan, kita akan tanyakan kepada reporter Ihsan Zahri yang berada di lokasi. Ihsan, bagaimana kondisi para korban kebakaran pagi hari ini? Ya, Rendra dan juga pemirsa, saat ini api sudah berhasil dipadamkan sejak sore hari kemarin, kemudian pendinginan pun sudah selesai dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran. Dan jika sebelumnya memang tercatat ada 120 kepala keluarga yang terdampak kebakaran, namun data terbaru yang kami miliki ini jumlah korban kebakaran yang terjadi di Simpruk Kebayoran Lama Jakarta Selatan ini menjadi 491 orang dari 161 kakak. Dan untuk situasi pada pagi hari ini tadi kami sudah mulai melihat begitu adanya beberapa warga yang merupakan korban kebakaran ini mulai mengantri begitu di posko yang menyediakan makanan dan juga minuman, di mana mereka di situ hanya sekedar untuk menyeduh teh ataupun menyeduh mie instan pada pagi hari ini. Dan berbicara tentang pengungsian, memang setidaknya ada 4 titik pengungsian yang disediakan untuk bagi para korban, di mana pengungsian tersebut berupa bangunan, kemudian ada juga tenda yang disediakan oleh BPBD DKI. Namun tadi kami sempat berkeliling begitu, para korban ini tidak semuanya begitu yang berada di ataupun mengungsi di titik pengungsian yang sudah disediakan. Banyak dari mereka ini bermalam begitu di teras-teras rumah warga yang tidak terdampak kebakaran tersebut. Dan tadi kami juga melihat petugas dari PLN, begitu artinya memang sempat terjadi kerusakan listrik, artinya sempat terjadi mati lampu di lokasi ini, namun saat ini sudah berangsur pulih. Tadi kami melihat ada beberapa petugas yang sedang memperbaiki kelistrikan yang ada di wilayah ini. Dan tentunya bantuan juga sudah diterima oleh para korban, di mana bantuan tersebut diantaranya seperti selimut, perlengkapan mandi, perlengkapan sekolah, dan juga makanan. Namun jika melihat dari kebutuhan mereka ini, bukan hanya itu saja yang dibutuhkan oleh para korban ini. Mengingat banyaknya jumlah korban, tentu MCK ini menjadi permasalahan tersendiri bagi para korban, di mana dengan jumlah yang banyak dan MCK yang terbatas, tentu itu menjadi hambatan bagi mereka. Selain itu, obat-obatan pun dirasa perlu untuk mengantisipasi bagi para korban ini bisa terserang penyakit, mengingat memang mereka saat ini tidur ataupun bermalam di tempat-tempat yang sebenarnya kurang layak. Di antaranya memang tadi yang seperti saya sebutkan, banyak dari mereka yang tidur di teras-teras rumah, di rumah warga yang tidak terdampak. Sementara itu untuk dugaan ataupun penyebab dari kebakaran ini masih diselidiki begitu, namun dugaan sementara kebakaran ini terjadi akibat korsleting listrik ataupun arus pendek. Dan informasi yang kami dapatkan, rencananya hari ini pihak kepolisian akan melakukan olah TKP di lokasi kebakaran. Kembali ke Anda, Rendra. Ihsan, terkait dengan kondisi dari para warga ini, walaupun baru saja kejadian kemarin, tapi apakah sudah ada laporan warga yang mengeluh sakit atau datang ke posko kesehatan karena ia harus menginap semalaman dengan kondisi yang seadanya? Ya, baik Rendra, memang akibat dari kejadian ini memang tentunya ada korban dari akibat kejadian kebakaran ini. Dan informasi yang kami dapatkan, 1 orang meninggal dunia ini akibat syok dan juga kelelahan akibat dari kebakaran ini. Dan untuk para warga yang mengungsi ini kami belum mendapatkan informasi apakah warga yang mengungsi ini sudah mulai begitu terserang penyakit ataupun merasakan seperti demam, batuk, dan lainnya. Namun tentu saja memang dari sejumlah posko yang disediakan, memang sudah ada posko yang menyediakan sejumlah obat-obatan, namun itu dirasa masih perlu lagi ditambah, mengingat jumlah dari korban ini semakin ada ratusan begitu, terlebih tepatnya ada 491 jiwa yang menjadi korban. Dan tadi pagi hari ini memang mereka sudah mulai begitu beraktivitas melihat puing-puing ataupun kembali ke rumah mereka. Lalu ada juga sebagian dari mereka yang mendatangi posko yang menyediakan minuman dan juga makanan. Rendra.
Ihsan, mengenai bangunan yang hancur sekitar 50 rumah ini, apakah sudah ada pembicaraan dengan pihak setempat? Apakah ini akan rencana direnovasi kembali atau akan ada relokasi? Ya, Rendra dan juga pemirsa, untuk seperti apa ganti rugi ataupun renovasi yang dilakukan nantinya ini memang kami belum mendapat informasi apakah sudah ada dibicarakan begitu antara pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan warga. Namun informasi yang kami dapatkan untuk hari ini tadi rencananya pihak kepolisian akan melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti dari kebakaran ini, dan diketahui memang untuk sementara penyebab dari kebakaran ini diduga karena terjadi hubungan arus pendek listrik ataupun korsleting listrik di salah satu rumah warga. Rendra. Baik, terima kasih Ihsan Zahri mengabarkan langsung dari kawasan kebakaran di Simpruk, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali.